Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Asri Musdafid, channel pembelajaran, informasi, tips, dan trik. Pada video kali ini, marilah bersama-sama kita simak pembahasan soal pedagogik untuk PPG dalam jabatan materi tes formatif modul 1 KB2. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi. Soal pertama, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media cetak, B. Media benda nyata, C. Media grafis, D. Media poster, atau E. Media gambar. Jawabannya adalah B. Media benda nyata. Penjelasannya, sesuai dengan tahapan operasional konkret pada peserta didik sekolah dasar yang mengindikasikan bahwa media benda nyata paling tepat untuk digunakan dalam penjelasan pembelajaran peserta didik sekolah dasar. Soal nomor 2. Pada suatu proses pembelajaran, kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakter peserta didik, terutama aspek A. Motivasi, B. Status sosial, C. Etnik, D. Minat, E. Moral. Jawabannya adalah C. Etnik. Hal ini ditandai dengan kata kunci yang ada pada soal, yaitu mengenakan busana daerah masing-masing. Soal ketiga. Pak Adit, seorang guru SMP, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Kultural, B. Motivasi, C. Status sosial, D. Etnik, E. Minat. Jawabannya adalah C. Status sosial. Hal ini diindikasikan dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada yang mampu, ada yang miskin, dan berbagai profesi orang tua yang mengindikasikan perbedaan status sosial pada karakter peserta didik. Soal selanjutnya, Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakter peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Perkembangan sosialnya, C. Perkembangan emosi, D. Perkembangan motorik, E. Motivasi belajar. Di sini kita melihat bahwa pretest merupakan sebuah tes yang dilakukan oleh Pak Anton untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, sehingga jawabannya adalah A. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Minat peserta didik, B.
Gender peserta didik. C. Etnik peserta didik. D. Gaya belajar peserta didik. E. Kultural peserta didik. Ada dua pilihan yang sepertinya menjadi jawaban atas soal ini. Yang pertama adalah A. Minat peserta didik, dan yang kedua adalah D. Gaya belajar peserta didik. Namun berdasarkan kata kunci yang terdapat pada soal, yaitu memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya baik, maka kunci jawabannya adalah A. Minat peserta didik. Soal nomor 6. Guru Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Gender, B. Status sosial, C. Minat, D. Etnik, E. Kultural. Sama seperti soal sebelumnya, pada soal nomor 6 ini terdapat dua pilihan jawaban yang sepertinya benar, yaitu D. Etnik dan E. Kultural. Jika dilihat dari kata kunci lagu-lagu dari daerah asal yang merupakan produk budaya atau produk kultural, maka jawabannya adalah E. Kultural. Soal ke-7. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang bersemangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Sosial, B. Status sosial, C. Motivasi, D. Etnik, atau E. Kultural. Untuk soal ini saya rasa tidak perlu dibahas lebih lanjut karena sudah jelas jawabannya adalah C, yaitu guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang bersemangat dan kurang aktif dalam belajar. Soal ke-8. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Ketertiban sosial, B. Persetujuan orang lain, C. Akibat perbuatan, D. Kontrak imbal jasa, atau E. Hati nurani. Jawabannya adalah D. Kontrak atau imbal jasa. Pembahasannya, pada tahap naively egoistic orientation, peserta didik atau anak memiliki penilaian baik dan buruk berdasarkan ego atau berorientasi terhadap keuntungan pribadi. Soal ke-9. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. B. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. C. Menggunakan modul dan PowerPoint. D. Menggunakan program audio dan modul. Atau E. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Pembahasannya, ketiga gaya belajar yaitu visual, auditory, dan kinestetik, di mana visual mengandalkan penglihatan, auditory adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran, dan kinestetik gaya belajar yang mengandalkan keterlibatan peserta didik dalam beraktivitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru harus mencari media yang dapat memenuhi ketiga macam gaya belajar tersebut, yaitu ada pada pilihan E. Media audio untuk auditory, media video untuk visual, dan percobaan untuk kinestetik. Jawabannya adalah E. Soal terakhir. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka, pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Menendang bola, B. Menjiplak huruf, C. Meronce atau membuat kalung, D. Mewarnai pola, atau E. Memasang puzzle.
Berdasarkan definisinya, aspek motorik kasar adalah kegiatan motorik untuk peserta didik yang melibatkan kegiatan otot-otot besar, antara lain otot tungkai atas atau lengan dan otot tungkai bawah atau paha dan betis. Sedangkan aspek motorik halus adalah kegiatan peserta didik yang menyebabkan pergerakan otot-otot kecil, yaitu otot jari-jari tangan dan otot jari-jari kaki. Jika dilihat dari pilihan yang ada, kegiatan yang melibatkan otot besar adalah A. Menendang bola, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan pergerakan otot paha dan otot betis. Sedangkan pilihan B, C, D, E merupakan kegiatan motorik halus, di mana yang digerakkan adalah otot-otot kecil, yaitu jari-jari tangan. Jadi jawaban soal ke-10 adalah A. Menendang bola. Demikianlah pembahasan soal pedagogik PPG dalam jabatan tes formatif modul 1 KB2 kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.